Balik lagi nih ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal jawab semua pertanyaan kalian seputar e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Fendi Data, kan saya ada warung makan, biar bisa jualan kayak KFC, roti O, dan lain-lainnya. Ketika klik lokasi, caranya gimana? Ini kalau lu punya warung makan dan lu pengen kayak gini, itu lu pakai fitur namanya TikTok Go. Tapi TikTok Go itu belum dibuka untuk merchant reguler gitu kan. Sekarang ini yang bisa masuk TikTok Go itu adalah merchant-merchant. Jadi sebenarnya nanti bisa lewat kita juga, daftarnya. Tapi syaratnya itu harus punya 20 cabang di Indonesia. Jadi kalau lu belum punya 20 cabang, belum bisa. Ya. Kedua dari Devi Ernawati, kok kalau jalan iklan GFV di TikTok itu harus dijalani konsisten tiap hari? Iya, kagak bisa lu jalan hari ini mati, besok nyala, hari ini jalan lagi. Karena kalau lu kayak gitu udah pasti awut-awutan, ancur-ancuran. Gini, iklan GFV itu dia pakai AI, jadi dia semua benar-benar ngelihat data per harinya. Yang di awal mungkin kayak nggak jalan, tapi dia mencari gimana caranya biar jalan intinya. Nah kalau lu nggak tiap hari, nggak bisa deh. Dan itu pun ibaratnya apa ya? Si otaknya gitu ya, itu harus dikasih makan biar pinter, dan ngasih makan pun duitnya makin banyak makin pinter dia, duitnya makin dikit makin kurang cerdas dia buat mencari calon pembeli gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus dari Muhammad Arsya Al Arifin, kau mau ikut belajar? Oke, kalau lo mau ikut belajar di kelas intensif kita ada, lo bisa klik di link deskripsi gua. Nanti misalnya pilih di situ bagian lo seller, nanti ada bisa chat sama tim gue, nanti bakal diarahin gimana buat ikutan kelasnya. Mau kelasnya mau online bisa, mau offline juga bisa. Jadi tinggal diatur aja waktunya, kamu bisanya yang mana. Ya. Berikutnya dari Asep, Koyohan lebih efektif mana, iklan produk atau iklan toko? Toko kami udah Star Plus, cuma bisa dikatakan baru mulai iklan dan sebelumnya belum pernah mulai. Jadi gini, iklan toko dan iklan produk sebenarnya punya plus minusnya masing-masing. Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan lebih efektif mana. Efektif itu tergantung dari tokonya. Contoh gini, kalau misalnya toko kamu begitu masuk, itu kamu bikin dekorasinya udah cakep. Cakep tuh dalam artian kamu udah bisa ngarahin orang kayak yang best buy-nya apa, kelebihannya apa, bannernya bagus segala macam. Iklan toko efektif karena begitu lu klik, orang tuh bisa ngelihat tampilan apa nih yang mereka mau lihat gitu. Bisa nggak mereka temuin? Nah, tapi kalau misalnya iklan tampilan toko kamu tuh masih standar banget, gua nggak nyaranin iklan toko. Karena ya bisa jadi lu kehilangan pembeli udah klik terus mau kemana gua gitu kan, mau beli apa gitu kan, spesifik atau enggak tokonya, apalagi tokonya campur-campur makin bingung. Nah kalau iklan produk lebih langsung spesifik ke produk mana nih yang mau dijual. Sebenarnya kalau buat nentuin ya, kalau kata gue sih cobain dua-duanya, nanti dilihat mana yang lebih bagus ROAS-nya, sambil nanti kita perbaikan sedikit demi sedikit. Nah biasanya nih itulah yang dikerjain sama tim kita di MEA nih. Kalau misalnya ada klien yang masuk jalan iklan, nanti kita cobain nih dari berbagai metode yang ada. Cuman fair ngomong, nyoba ini ya, itu kalau lo mau cobain itu harus dipantengin tiap hari pasti. Jadi kayak tiap hari lo buka, lo liatin, lo baca datanya, lo lihat, dan lo catat juga. Kadang nggak cukup dari situ doang, karena dengan dicatat nanti kita tahu nih kayak minggu-minggu mana kita jelek, minggu-minggu mana kita bagus, kayak gitu. Terus berikutnya dari Eli Chance gitu ya. Cara nonaktifin gratis ongkir ekstra bisa nggak? Bisa sih, tapi kenapa mau dia nonaktifin? Sayang loh sebenarnya, karena kalau tapi gini sih, kecuali kalau barang kamu ini ya, maksudnya barang kamu udah cukup mahal. Kalau barang kamu udah cukup mahal dan dimana udah pasti dapat gratis ongkir biasa ya udah. Tapi kalau misalnya barang kamu biasa aja, sayang loh kalau misalnya nonaktifin karena trafiknya pasti turun. Cuman kalau misalnya kamu nanya gini, gue yakin nggak jauh-jauh dari potongan adminnya nggak cukup kan, tambahan di situnya kan. Nah sebenarnya kalau saran gue ya, lu bisa nggak ningkatin margin, naikin ininya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya enggak ya, cara nonaktifnya ada kok, ada ininya, ada formnya yang bisa diisi. Terus berikutnya Bandung Time Home. Kok izin tanya, kenapa ya iklan di toko TikTok seller saya ada iklan lelangnya? Gimana cara menonaktifkannya? Iklan di TikTok seller, di iklan TikTok memang lelang. Memang semua juga. Maksudnya lelang tuh gini, lelang itu adalah ya kan kita mencari yang jadi kan TikTok tuh kayak semua orang kan iklan, ya kan? Nah, dia tuh posisi mana yang di duluan tuh dia sistemnya lelang. Siapa yang mau ngebid yang paling tinggi itu yang dikasih duluan. Itu bisa pakai manual bid, bisa pakai otomatis atau apa gitu. Tapi maksud gue nggak ada cara buat nonaktifinnya karena memang sistem iklan di platform e-commerce adalah lelang gitu loh. Ya. Pertanyaan terakhir, Cahya Siti Mariam, kok saya mau kerja sama, gimana caranya?
mau kerja sama mau siapa nih? Mau sama kita di MEA, mau sama di Ordal atau di mana nih? Tapi maksudnya gini, kalau lo mau kerja, mungkin gue pikir di MEA kali ya. Nah kalau di MEA itu di link deskripsi gue ada, itu bisa chat sama tim gue gitu kan. Nanti lo butuhnya apa gitu kan, nanti tinggal ngomong aja. Nah nanti kita udah ada program-program yang jalannya seperti apa. Kalau ada yang khusus nanti mereka pasti bakal ngasih tahu ke gue ya. Kurang lebih kayak gitu pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misalnya masih ada yang mau tanya lagi, lo tulis di kolom komen, nanti gue bakal bikin minggu depan.